sampai di G20, supaya nanti aplikasi Peduli Lindungi atau di Singapura ada Trace Together itu bisa interkoneksi satu sama lain, sehingga kalau kita keluar negeri secara legal butuh paspor dan paspornya bisa dikenal ke semua negara, proses imigrasinya juga sama. Dan nanti kedepannya kita pengen hal yang sama terjadi juga untuk sektor kesehatan. Jadi kalau sektor legal, sektor hukum, kita pergi kan mesti lihat benar nggak dia orang Indonesia, orangnya benar nggak ini, sehingga bisa jalan-jalan masuk atau keluar suatu negara itu menggunakan instrumen yang namanya paspor. Itu seragam kan seluruh dunia. Kalau beda-beda kita kebayang betapa pusingnya. Kalau masuk Amerika dokumennya beda, masuk Inggris dokumennya beda, masuk Italia dokumen beda, kan membingungkan buat orang-orang yang mau travel. Nah sekarang di kesehatan kita juga ingin melakukan yang sama. Nah sekarang travel kan butuh vaksin certificate. Kalau vaksin ini diterima nggak diterima, satu pakai kertas, satu pakai cetakan, satu pakai kartu, kan pusing. Jadi kita ingin membuat satu standar yang bisa dikenal dan diakui dan dipercaya oleh seluruh negara. Nah standar itu karena sekarang udah zamannya lebih modern, lebih berbasis teknologi, lebih digital, nanti kita akan pakai QR code yang sudah mengikuti standar QR code-nya WHO. Jadi bisa kita manual, bisa juga pakai apps yang ada di handphone. Kayak sekarang kan Peduli Lindungi sertifikat vaksinnya sudah digital dan ada QR code. Jadi kalau kita nanti pergi ke Singapura, ya kita tinggal tunjukin, di scan, kita masuk. Sekarang kan teman-teman juga udah lihat dengan European Union juga sudah. Ya. Nanti rencananya kita mau kerjasama dengan semua negara-negara G20. Mudah-mudahan inisiatif dari ASEAN ini bisa mengkonvergensikan teknologi digital untuk vaksin paspor vaksin. Jadi itu seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita juga setuju untuk membentuk ASEAN Center of Pandemic Emergency and namanya panjang. Saya lupa mulu tuh ACP, ASEAN Center of Pandemic Emergency Emerging Disease kalau nggak salah itu, ACPHEED. Ini Ibu Wiwitnya belum menyampaikan, tapi ini adalah pusat kerjasama ASEAN untuk menghadapi potensi adanya outbreak pandemi ke depannya. Nanti akan ada 3 pilar di sana, pilar deteksi, surveillance, deteksi, kemudian pilar response, dan juga ada pilar risk managementnya. Nah, 3 negara yang sudah memberikan komitmen untuk masing-masing pilar tersebut adalah Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Jadi 3 negara ini akan bekerja sama dengan dalam satu umbrella ACPHEED ini untuk mempersiapkan ke depannya kalau ada potensi outbreak kita siap, gitu ya. As a region, karena kan pandemi ini nanti ke depannya nggak eksklusif di satu negara saja, tapi bisa juga gerak ke negara-negara lain. Itu kira-kira 2 hal utama yang kita ingin sampaikan. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan. Pak, lanjutan Pak. Dari ASEAN Leaders Meeting tahun lalu ada semacam mandat Pak untuk ASEAN Response Fund for COVID. Ini jadi dari saya Ismi Pak dari Nikkei. Dari ASEAN Leaders Meeting tahun lalu ada semacam mandat terkait ASEAN Response Fund for COVID atau pandemi. Apakah itu jadi bahasan juga? Mungkin apakah itu juga terkait dengan ASEAN Center for Pandemic Emergency tadi Pak? Lalu yang kedua, dan kalau bisa diupdate untuk yang ASEAN Response Fund itu, apakah sudah ada komitmen dari negara lain ini? Itu dulu sih Pak.
Sorry. Yang pertama yang mengenai fund-nya atau yang mengenai center-nya? ASEAN Response Fund, sama keterkaitannya dua itu sih Pak, apakah itu satu mekanisme yang akan terkait satu sama lain atau sebenarnya dua inisiatif yang berbeda? Sepemahaman saya, ASEAN ini ACP-nya saya sudah lihat, ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases. ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Diseases itu adalah salah satu outcome dari yang sudah di-endorse oleh ASEAN Leaders Meeting. Nah ini memang ada di masanya kita. Sekarang tadi kita sudah setujui itu akan kolaborasi 3 negara, Vietnam, Thailand, Indonesia, dan masing-masing akan membangun office-nya untuk 3 pilar yang ada di sini. Karena ini ada 3 pilar kan, mulai dari deteksi, risk management, sama responsnya itu seperti apa. Dan sekarang pertanyaannya ini yang mengenai ASEAN Response Fund untuk pandemi sih Pak, itu kan ada, seingat saya itu jadi mandat di ASEAN Leaders Meeting 2021 ya. Apakah dalam kerangka health ministers ini juga itu jadi bahasan? Kita yang dibahas tidak termasuk itu. Oh, tidak termasuk. Ya, yang kita sudah setuju adalah yang ASEAN Center untuk Public Health Emergency dan Emergencies. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Pak, saya Indah dari Harian Kompas. Pak, tadi mungkin bisa dielaborasi lagi Pak dari yang ASEAN Center tadi. Apakah itu nanti mungkin menyerupai dengan CDC kan, karena kan kalau kita lihat kan CDC Europe juga udah ada, Afrika ada. Apakah ini nanti akan dibuat semacam CDC di wilayah ASEAN begitu? Dan mungkin dari 3 negara itu apakah nanti ada dorongan juga untuk negara-negara lain membuat komitmen bersama yang soal penguatan ASEAN Center pandemik ini? Mirip sih, cuma namanya aja berbeda ya. Dan selain untuk emerging diseases, ini juga ada public health emergency-nya masuk di sana ya. Mungkin public health emergency-nya itu nggak semuanya disease, bisa juga public health emergency itu disebabkan hal yang lain. Nah memang ada 3 pilar tadi saya bilang, ada yang prevent, detect, sama response. Jadi 3 hal itu yang nanti akan karena semangat ASEAN kan semangat kebersamaan, jadi kita pikir ya kalau bisa jangan satu negara, di 3 negara tapi berkolaborasi satu sama lain. Nah kantor yang ada di masing-masing negara bisa diisi oleh semua anggota ASEAN. Jadi misalnya Indonesia nanti akan ambil misalnya ya, detection part atau surveillance dan detection, ya udah nanti kita bisa kantornya ada di Indonesia, tapi orang-orang Thailand, Malaysia atau Singapura bisa berkantor di sana untuk bisa melakukan integrated detection atau surveillance untuk potensi outbreak yang ada terjadi di ASEAN, gitu ya. Nanti di misalnya Vietnam mau ambil yang prevention, bagaimana prokes, kalau kita kan sama tuh seperti ini kan kita harus prokesnya kuat, surveillance harus kuat, kemudian ada responsnya bisa berupa vaksin, atau kalau udah kena kan kita mesti bikin obat-obatannya itu seperti apa, atau mungkin juga protokol kesehatannya mesti butuh masker, yaitu pada pilar responsif. Nah, itu nanti akan ditaruh di satu negara yang berbeda, tapi 3 negara ini akan berkoordinasi. Maaf Pak, mungkin sebagai tambahan, dengan adanya center pandemic emergency ini, nanti apa sih Pak mungkin yang bisa didapatkan dari negara ASEAN? Apa yang mungkin bisa penguatannya apa begitu Pak? Yang pertama, kita yang tadinya bikin prokesnya kan sendiri-sendiri kan. Indonesia bikin prokes sendiri, pakai masker di dalam ruangan dan luar ruangan. Singapura bikin prokes sendiri, kalau di luar ruangan nggak usah pakai masker kecuali transportasi. Nah itu nanti kita akan sinergikan. Ya mungkin bisa, kalau negaranya ternyata kasusnya lagi sudah sangat turun, ya relaksasi dari prokesnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Sama seperti kita ngomong PPKM level 1, 2, 3, 4. Cuma PPKM 1, 2, 3, 4 kan bisa berbeda-beda antara satu provinsi dengan provinsi lain. Tapi PPKM-nya sama, kriterianya sama. Nah ini kita mau lakukan juga, agar kita jangan melihatnya per negara, karena PPKM Indonesia sama Singapura kan beda protokol kesehatan. Ada movement dari orang Indonesia ke Singapura, Singapura ke Malaysia, Thailand ke Filipina kan banyak sekali. Jadi kita walaupun secara legal dan secara kedaulatan berbeda, tetapi secara epidemiologis kita sebenarnya udah jadi satu kawasan, satu kelompok sosial yang sama, karena pergerakannya yang
sangat banyak antara Jakarta, Singapura, Jakarta, Malaysia, Singapura, Malaysia. Sehingga secara epidemiologis orang-orang kesehatan bilang ini nggak bisa ditreat sebagai satu beberapa negara entitas yang berbeda. Ini harus ditreat secara kesehatan ya, sebagai satu entitas epidemiologis yang sama. Oleh karena itu kita akan mengharmonisasikan, prokesnya diharmonisasikan, sama surveillance-nya juga gitu. Dan kalau Indonesia surveillance-nya misalnya, oh tesnya hanya PCR, Singapura tesnya antigen, misalnya nggak dites sama sekali. Nah itu kalau kita sudah menjadi satu kawasan epidemiologi sama, nggak bisa begitu kan. Harus kira-kira ada harmonisasi dari aturannya. Sama seperti Jakarta, ya harus mirip lah sama Surabaya, harus mirip lah dengan Makassar. Kira-kira seperti itu. Memang bedanya kalau Jakarta, Surabaya, Makassar masih satu entitas kedaulatannya sama, ini kan entitas kedaulatannya berbeda. Dengan itu diharapkan secara sektor kesehatan bisa dilihat sebagai satu kawasan epidemiologis yang sama. Ini hanya berlaku di 3 negara yang berkomitmen saja atau secara ASEAN atau global? Ini berlakunya secara ASEAN, tapi kompetensi utamanya adanya di 3 negara tersebut. Kenapa? Karena 3 negara ini juga yang mengajukan bahwa mereka mau memiliki kantor di sini untuk salah satu dari kompetensi tersebut, either prevention, detection, atau response. Terima kasih Pak. Saya Fitri Liputan.com Pak. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama Pak, soal terkait resiliensi. Boleh diupdate nggak Pak untuk sejauh mana perkembangan untuk vaksin mRNA kita? Apakah dibahas juga dalam pertemuan yang tadi juga Pak? Yang kedua soal yang tadi Pak sertifikat vaksinasi yang pengakuan kita di negara-negara Eropa itu. Untuk pembelajarannya apakah bagaimana tantangan dan kendalanya? Artinya untuk pembelajaran kedepannya itu kita bisa lebih mudah untuk integrasi dengan G20 lainnya. Terima kasih. Untuk yang resiliensi, memang yang ACP HIT ini istilahnya ASEAN Center of Public Emergency ini dibangun untuk mengadres isu tersebut supaya ASEAN sebagai satu kawasan, bukan beberapa entitas kawasan, itu memiliki resiliensi yang sama, memiliki resiliensi yang sama. Nah, untuk membawa resiliensi yang sama, sekarang kan istilahnya tuh ada kerjaan yang harus dilakukan in peace time, ada kerjaan yang harus dilakukan di war time. Pada saat pandemi kan udah keburu perang, itu beda kegiatannya dengan sebelum perang. Sebaiknya memang belajar dari pengalaman kemarin, ini sebelum pandeminya terjadi, harusnya ada yang kita bisa lakukan supaya pada saat pandemi terjadi kita udah siap. Jadi teman-teman juga udah diskusi sama-sama bilang bahwa job yang harus kita lakukan during peacetime sebenarnya is much more important than the things that we will do during wartime. Kalau kita bagus during peacetime persiapannya, pada saat perang kita udah jauh lebih siap. Nah, itu istilahnya yang resiliensi. Salah satunya adalah capability untuk gimana vaksin. Tapi kan teman-teman tahu, menghadapi pandemi kemarin kan strateginya 4, nggak hanya vaksin saja. Yang paling penting vaksin kan yang paling penting sebenarnya prokes. Yang paling penting sebenarnya prokes. Karena vaksin itu kan developnya butuh waktu. Kalau kita disiplin prokesnya kayak sekarang pakai masker, harusnya kemungkinan kena kan dia di bawah 5%. Kemudian yang kedua, surveillance masih bagus. Ketiga, baru vaksinasi. Dan yang keempat, kalau udah kena, ya pengobatan atau terapeutik. Jadi untuk health system resiliency atau kesiapan-kesiapan yang harus kita lakukan sebelum perang terjadi, 4 itu mesti kita siapkan. Protokol kesehatannya mesti kita persiapkan. Kalau dia menular lewat udara gimana, menular lewat makanan gimana, kalau menular lewat yang lain gimana. Kemudian surveillance-nya harus kita siapkan. Gimana kalau virusnya terdeteksi di Papua, bisa nggak dideteksi dengan alat yang ada? Atau misalnya bakterinya keluarnya di Aceh, bisa nggak kita deteksi? Bagaimana cara deteksinya yang bagus, surveillance-nya supaya itu tidak menyebar ke daerah-daerah lain, itu mesti siapin. Masuk vaksinasi yang udah ada, yang mesti cepat bikin vaksinnya, ahli-ahlinya ada nggak, pabriknya ada nggak, dan juga obat-obatan terapeutik. Jadi 4 strategi itu harus dijalankan benar-benar. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa interface? Saya suka kasih ilustrasi, ini sama kayak paspor lah. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, paspor itu kan miliknya masing-masing negara kan? Jadi negara nggak akan ada yang protes
kalau standar perjalanan secara legal menggunakan paspor, karena paspor itu milik masing-masing negara. Cuma yang bagus juga, paspor itu standarnya sama di seluruh dunia. Ya, buku paspor tidak seperti ini, dan ada barcode-nya. Karena paspor itu penting untuk authenticate, memastikan bahwa ini benar, ini genuine, ini bukan palsu. Kalau saya datang ke Amerika, saya pakai paspor orang lain misalnya, sama, itu nggak boleh terjadi. Jadi paspor ada security feature-nya. Tapi dengan kita gunakan paspor, kita bisa masuk keluar semua negara dengan aman dan prosesnya jelas. Nah, itu yang kita inginkan. Sekarang kan yang diperiksa bukan hanya secara legal, secara kesehatan juga diperiksa kan. Udah punya vaksin belum? Vaksinnya udah sekali atau belum? 2 kali apa belum? Nah, itu bayangkan kalau metode vaksinnya yang satu coret-coret di kertas, yang satu pakai kartu, yang satu pakai handphone, yang satu ditaruh di file komputer, kan bingung sekali itu kan. Kita kalau udah terbiasa dengan paspor ada kok, walaupun nggak modern amat karena masih pakai buku gitu kan, dan ada code-nya sendiri di bawah. Tapi kan seenggaknya itu seragam, harmonize, semua negara kenal, masyarakat seluruh dunia juga tahu makanya. Nah, itu kita kemarin coba di ASEAN, kita pakai barcode karena udah zaman digital kan, ngapain gitu loh mesti pakai gitu. Cuma bagusnya barcode, negara-negara yang belum punya sistem digital masih bisa dicetak. Karena barcode itu kan bisa bawa kertasnya juga, jadi oke lah kalau ada negara-negara yang belum bisa pakai digitalisasi, ya bikin kartu ya ada barcode aja. Yang penting barcode-nya sesuai standarnya WHO, standarnya kita pakai sekarang. Nah, itu juga sebabnya kenapa Peduli Lindungi udah bisa masuk European Union, udah ke India, udah ke Saudi Arabia, nah kita harapkan sekarang ke ASEAN. Jadi dengan demikian kita tunjukin apa Peduli Lindunginya atau tunjukin kartu yang ada barcode-nya, kita bisa dicek dan langsung lolos masuk ke sana. Nah, terima kasih. Akil Pak dari Jakarta Post. Jadi di Ministerial Meeting ini apakah ada pembahasan tentang lembaga kesehatan baik regional ataupun global? Kan tadi mungkin Pak Ismi sebutkan kalau sebenarnya ada direncanakan ASEAN COVID-19 Response Fund, dan Pak Jokowi juga sebutkan ini, dan serta juga sebutkan di WF kalau perlu ada semacam lembaga pembiayaan kesehatan secara global semacam IMF. Ini bagaimana Pak pembahasannya di sini? Jadi Indonesia itu chairman dari ASEAN Health Minister, tapi Indonesia juga presiden dari G20. Aku bedakan dua role ini. Pak Jokowi menyampaikan itu role-nya sebagai presiden dari G20 yang tadi Mas quote gitu. Nah, itu kita sudah maju ke sana. Jadi saya dan Ibu Sri Mulyani memang ditugaskan untuk memastikan bahwa emergency fund untuk membantu negara-negara yang terkena pandemi dimanapun di seluruh dunia itu siap. Contohnya Indonesia pernah mengalami 98 krisis keuangan, IMF bantu cepat. Sekarang IMF bisa dalam mingguan dia bisa langsung bantu uang aja. Kesehatan nggak ada kalau kita punya krisis kesehatan. Afrika, negara-negara Amerika Selatan yang terpencil kalau kena dia nggak bisa bantu karena nggak ada dananya, nggak ada fundnya seperti IMF. Nah, itu yang memang divisikan oleh Pak Presiden, harusnya ada dong, kasihan negara-negara itu. Nah, untuk nanti teman-teman, balik lagi ini adalah inisiatif sebagai presiden dari G20, bukan inisiatif sebagai chairman-nya sebagai ASEAN Health Minister Meeting. Itu terakhir di Amerika sudah ada agreement dari negara-negara G20 untuk menyusun. Diharapkan nanti mungkin bulan Juni kali ya sudah mulai terbentuk, dan beberapa negara malah sudah komit taruh uang, kodenya billions of US dollar. Nanti diharapkan kalau terbentuk, insya Allah nanti Pak Jokowi pada saat leaders meeting di bulan November bisa melaunch fund tersebut yang khusus untuk membantu negara-negara yang kesulitan pada saat mengalami krisis kesehatan, mirip dengan IMF yang membantu negara-negara yang mengalami kesulitan pada saat adanya krisis keuangan. Tapi kalau yang ASEAN COVID Fund itu apakah sudah ada negara apa yang komit? Saya mau kasih contoh. Nah, memang yang sudah maju sekarang adalah yang
G20, ya, yang G20. Yang ASEAN nanti kita masih dalam tahap beresin yang ini ya dulu, yang sentral untuk detection, prevention sama response dulu. Fund-nya nanti. Karena sebenarnya kita juga mikir kalau yang dunia udah ada, udah lebih gede, yang ini bisa ikut juga dari yang dunia kan. Kalau IMF ada International Monetary Fund, sekarang kita kan ASEAN nggak punya ASEAN Emergency Financial Fund gitu kan, ya kita ya, ini IMF karena itu jauh lebih besar dan fundingnya lebih kuat. Nah, itu tapi nanti sesudah terbentuk yang surveillance detection and response ini, SCP HIT ini, kita akan diskusikan mengenai kebutuhan adanya fund ASEAN. Saya mesti pergi ketemu Menteri Kesehatan Amerika, jadi terima kasih teman-teman, mudah-mudahan enjoy Bali, ramaikan Bali, dan ceritakan yang baik mengenai Bali yang sudah sehat gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak.